بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, masing-masing kita seorang insan, wabil khusus seorang muslim, tentu mendambakan barakatul hayati, keberkahan kehidupan, barakatul rizki, barakah rezekinya, sa'adah di dunia wal akhirah, mendambakan kebahagiaan dunia akhirat. Di sisi yang lain mendambakan sebagai sosok orang yang bisa mengamalkan amal yang paling afdal, amal yang paling utama, sehingga meraih kebaikan diniyah, meraih kebaikan diniyah, ukhrawiyah. Ikhwan fillah azakumullah, cukup banyak cara, upaya, usaha, bimbingan syariah untuk menggapai itu semuanya. Salah satunya ialah dengan kita melakukan amal yang sangat besar, disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menjadikan orang yang melahirkan kita, sebab Allah Jalla wa'ala melahirkan kita di muka bumi ini sebagai sabab kita, batu loncatan kita untuk menggapai semua yang didambakan di atas. Mereka adalah orang tua kita, ayah ibu kita, al-walidain. Disitulah lumbung pahala, disitulah letaknya fadilah amal besar. Di sanalah sebab seorang anak meraih keberkahan rezeki, keberkahan kehidupan. Dari situlah seorang anak mendapatkan kebahagiaannya dunia akhirat. Dari sana pula seorang anak menggapai sekian banyak kemuliaan dunia akhirat. Di sana pula
letaknya surga bagi dirinya. Kedua orang tua. Ikhwan fillah azakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih rinci, lebih detail tentang birrul walidain. Hal-hal yang berkaitan dengan birrul walidain. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan al-walidani. Dua orang walid. Dua orang walid. Ikhwan fillah azakumullah. Al-walid, al-walidah disebut dengan walid, ayah kita, walidah, ibu kita, dikarenakan dengan sebab mereka berdualah Allah Jalla wa'ala melahirkan kita di muka bumi ini. Walid, orang yang melahirkan. Walidah, perempuan yang melahirkan. Bisababihima, dengan sebab mereka berdua, kita terlahir di muka bumi ini. Ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah walidain itu khusus untuk ayah ibu kandung kita, ataukah meliputi yang lain, yaitu kakek nenek kita dari kedua belah pihak. Ikhwan fillah azakumullah, kaidah, sebuah kaidah besar terkait dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu lughah. Kalau ada lafaz abun atau lafaz ummun, maka dimasukkan di dalamnya al-walid, al-walidah, fama fauq. Ab, bapak, dimasukkan di dalamnya al-walid, ayah kandung kita. Ibu, dimasukkan di dalamnya ibu kandung kita yang melahirkan kita. Juga dimasukkan di dalamnya pula yang di atasnya. Ab, abul ab, abil ab, ummul bapak kita, kakek kita, terus sampai ke atas. Abauna wa ajdaduna. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita. Dimasukkan dalam kategori ab. Dalam Al-Quran disebutkan dengan bahasa ab, juga dengan bahasa aba. Itu kakek-kakek moyang kita. Meliputi ibu kandung kita, ummul nenek kita, sampai ke atas. Ummahatuna, nenek-nenek moyang kita. Ini kalau bahasa ab wa Adapun dengan bahasa al-walid, al-walidah, pendapat yang sahih, ini pendapat kebanyakan para ulama, yang dimaksudkan ialah abuna wa ummuna. Bapak kita langsung, ibu kita langsung. Kedua orang tua kandung kita yang dengan sebab mereka berdua, kita terlahir di muka bumi ini. Ketika menggunakan bahasa birrul walidain, maka maknanya adalah berbakti kepada kedua orang tua kandung kita. Kalau menggunakan bahasa birrul abai wal ummahat, berbakti kepada ab dan maka yang pertama kali masuk ialah bapak ibu kandung kita, dan dimasukkan di dalamnya kakek nenek moyang kita sampai ke atas. Sehingga dimasukkan di dalamnya berbakti kepada kakek, nenek, dan di atasnya. Barakallahu fikum. Ini penting dibahas dikarenakan berwalidain memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Al-walidain memiliki sekian banyak hak-hak yang wajib kita tunaikan. Barakallahu fikum. Maka dibahas oleh para ulama terlebih dahulu, siapa yang dimaukan dengan al-walidain. Khulasanya adalah al-walidain, bapak kandung kita, ibu kandung kita. Birrul walidain, berbakti kepada bapak ibu kandung kita. Adapun yang lainnya,
masuk. Dimasukkan dalam kategori al-ihsan ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat kita. Kalau qarabah luas, semua yang dikaitkan dengan nasab kita. Bedanya tingkatan hak dan keutamaan saja. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ketika disebutkan dalam sebagian hadis pembahasan birrul walidain dengan bahasa ab dan akan disebutkan di antara ikhwan menggunakan bahasa ab, abuka, ummuka. Seringkalinya diidhafakan kepada dhamir mukhatab anta. Abuka, ummuka, bapakmu, ibumu. Sehingga ab dan di sini, abah dan umi di sini adalah abah kandung kita dan umi kandung kita. Diham insyaallah ya. Kakek, nenek, kerabatnya kita. Kita baik sama mereka semua, bakti sama mereka semua. Tetapi tingkatan ayah kandung, ibu kandung jauh lebih tinggi, lebih utama, lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan al-walidain. Yang kedua berkaitan dengan kata-kata birrun. Kata-kata al-bir, birrul walidain. Al-bir barakallahu fikum secara bahasa dimaknakan dengan al-khairul fadl. Kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan. Al-bir juga dimaknakan dengan al-ihsan. Berbuat baik. Lawannya adalah al-uquq, durhaka. Adapun secara istilah, al-bir huwa ismun jami'un lil khairi. Sebuah nama yang meliputi segenap kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Semua kebaikan, semua kebajikan dikatakan bir. Kebaikan dalam pandangan syariat, juga kebaikan-kebaikan dalam pandangan adat setempat, masyarakat setempat, selama adat itu tidak melanggar syariat. Apa yang dikatakan baik oleh mereka, maka kita harus melakukannya sebagai bentuk birrul walidain. Barakallahu fikum. Sehingga makna birrul walidain berbakti pada orang tua adalah kita memberikan segenap kebajikan, kebaikan kepada kedua orang tua kita. Kita berbuat baik, berbuat semua amal kebajikan untuk kedua orang tua kita. Diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Taqarruban ilallah. Dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Kata-kata albir umum. Albir bil qalbi. Kebaikan, amal kebajikan dengan hati. Dalam bentuk mahabbatuhuma, mencintai kedua orang tua kita, wa ta'zimuhuma ta'ziman syar'iyya, mengagungkan kedua orang tua kita dengan pengagungan yang syar'i, wahtiramuhuma wa taqdiruhuma, menghormati mereka berdua, memuliakan mereka berdua, mengetahui martabat tinggi mereka berdua. Itu bil qalbi. Dari hati yang paling dalam, tanamkan dari hati yang paling dalam kecintaan kepada mereka, penghormatan kepada mereka, pemuliaan kepada mereka, pengagungan kepada mereka dengan cara syar'i. Enggak boleh melampaui batas syariat. Itu bil qalbi. Tidak ada kebencian sedikit pun. Tidak ada kedengkian sedikit pun. Apalagi permusuhan, apalagi dendam. Tidak ada.
betul-betul bersih hati kita kepada mereka berdua. Ada albir bil qaul, dengan ucapan-ucapan. Ada tutur kata yang santun, tutur kata yang lembut, yang sopan. Ketika bicara bersama dengan mereka, kepada mereka, ucapan-ucapan yang lembut, yang santun, yang sopan, penuh dengan penghormatan. Barakallahu fikum. Dengan qaul. Tidak diperbolehkan sedikit pun mengucapkan kata-kata kasar kepada mereka. Bahkan kata-kata hus diharamkan dalam Islam. Wala taqul lahuma uffin. Kamu jangan mengatakan kepada mereka berdua kata-kata kata-kata hus. Ucapan yang paling ringan kasarnya. Tidak boleh. Apalagi lebih daripada itu. Sehingga dengan qaul, dengan ucapan-ucapan, tutur kata kita kepada orang tua beda dengan yang lain. Tutur kata yang sopan, yang santun, yang lembut, penuh dengan penghormatan, berbicara dengan mereka, bicara dengan menghormati mereka, memuliakan mereka, tidak bisa disamakan dengan berbincang-bincang dengan teman sejawat, teman sekelas, atau di bawahnya kita. Tidak bisa. Ada nilai lebih. Mereka adalah kedua orang tua kita. Ada bil fi'l. Al-bir bil fi'l. Dengan perbuatan. Tingkah laku kita, tindak tanduk kita, perilaku kita, sopan, santun, hormat, memuliakan mereka, mentaati mereka dan mengkarim ma'ruf, mengkhidmat mereka, melayani mereka dalam perkara-perkara yang mubah sepenuh hati. Betul-betul dengan perbuatan dan fi'ilnya kita menunjukkan bakti kepada kedua orang tua. Imma bil qalbi, au bil qawli, au bil fi'il, au bihim, au biha jami'an. Dengan semua tadi. Barakallahu fikum. Kita juga bisa menggunakan hal-hal yang kita punya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita punya harta, albir bil mal. Dengan harta benda yang kita miliki, kita berbakti kepada orang tua kita. Yang mereka pinta, yang mereka inginkan, kita penuhi. Selama itu syar'i atau perkara yang mubah. Dan kita mampu mewujudkannya. Bukan perkara haram. Bukan perkara yang sia-sia. Bilmal. Lagi ngobrol sama orang tua rasan-rasan. Bapak kepingin umrah sama ibu Siap. Anda punya harta. Anda punya kemampuan. Siap. Kapan Kapan nih? Kepingin umrah kapan? Umrah yang kayak apa yang diinginkan? Pemberangkatan dari mana, turun di mana? Transit ataukah direct langsung? Gitu. Tawar yang paling bagus, yang paling zen untuk orang tua. Itu bilmal. Yang ini leh, insyaallah. Ditemani sama siapa? Anda punya kemampuan, punya mal. Orang tua punya keinginan dan itu syar'i, perkara ibadah, perkara amal saleh, penuhi. Kerjakan dengan ikhlas, keluarkan harta kamu dengan penuh keikhlasan. Bakti bil mal itu harta terbaik, infak terbaik, bakti yang terbaik dikarenakan untuk kedua orang tua kamu. Rasan-rasan, ini sudah mau masuk Dzulhijjah, pengen korban sapi. Syariat napa pripun, Mbah? Ayah kepingin korban sapi 1 ekor, Insyaallah siap. Anda punya kemampuan harta benda. Mereka punya kemauan dan keinginan dan perkara syar'i, ibadah kepada Allah penuhi. Monggo jenengan milih
Sapi yang model apa? Macam sapinya ya. Sapi Madura, sapi iki, sapi itu. Suruh milih. Atau perkara yang mubah. Sore-sore kecap-kecap lambe. Iki mendoan Sokaraja enak leh. Siap. Langsung bawa belikan mendoan Sokaraja. Ini kalau ada teman kamu barista yang biasa bikin suren tuh le, enak tuh le. Sini tolong ke rumah sebentar. Bawa perlengkapan antum. Orang tua saya bikin surenya antum. Siap. Selagi itu perkara syai, itu perkara mubah dan antum bisa mewujudkannya. Penuhi. Itu namanya bil mal, dengan harta benda. Barakallahu fikum. Terkadang dengan bimbingan dan arahan. Kok bisa? Bisa. Ya, namanya kehidupan. Kadang anaknya ini secara makom ilmiahnya mengalahkan orang tua. Orang tuanya lama tidak mengerti ilmu, tidak mengerti bimbingan sunnah, baru mengerti sudah jadi mbah-mbah. Anaknya, Masya Allah, dari mulai kecil, mondok sampai Allah kasih kemudahan, dia sebagai orang yang dua ilmin, memiliki ilmu. Sehingga secara ilmiahnya, anak lebih tinggi daripada orang tua. Sini leh, Bapak mau tanya. Kasih jawaban syar'i yang memuaskan. Syar'i ya. Ini bah, gini. Dikasih arahan yang terbaik, bimbingan yang terbaik, ilmu yang terbaik. Ala sunnah. Barakallahu fikum. Itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan harta benda. Kan orang tua kita sudah mulai mengerti ilmu, mengerti sunnah. Dia kemudian Masya Allah lapang dada, kepingin dibimbing dengan bimbingan sunnah. Bagi seorang anak yang mengerti kebaikan dunia kedua orang tuanya, lebih membahagiakan, lebih senang memenuhi dengan bab yang satu ini dibandingkan dengan harta benda semata. Babnya diniyah mereka. Barakallahu fikum. Apapun itu yang namanya albir, lakukan. Selagi itu dikatakan birrun, kebaikan, kebajikan dalam pandangan syariat atau dalam pandangan adat setempat yang tidak ada padanya pelanggaran syariat, lakukanlah. Kerjakan dengan sepenuh hati, kerjakan dengan penuh keikhlasan, jangan sedikit pun berkeluh kesah. Dan sedikit tanbih, jangan pernah merasa Anda sudah berbakti kepada kedua orang tua kamu dengan apa yang sudah kamu berikan kepada mereka. Belum dianggap berbakti yang sesungguhnya, hatta seujung kuku. Anda belum bisa membalas kebaikan orang tua. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walida illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah." Tolong ini hadis dihafal baik-baik, diresapkan baik-baik di kalbu kita yang paling mendalam. Yang artinya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang walad meliputi anak laki, anak perempuan. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Walid, bapak ibunya, tidak bakal bisa. La yajzi. Dikecualikan satu kondisi. Illa kecuali ayyajidahu mamlukan. Dia mendapati orang tuanya statusnya hamba sahaya, budak belian. Fayashtariyahu, dia membeli orang tua tadi yang budak, fayu'tiqahu, lalu dia bebaskan orang tuanya dari perbudakan. Hanya ini satu kondisi yang dikecualikan Nabi kita Muhammad SAW. Seorang anak bisa membalas semua budi, semua kebaikan orang tua kepada dia. Membebaskan orang tua dari perbudakan.
Selain itu tidak bakal bisa. La yajzi waladun walida. Seorang anak siapapun dia tidak bakal bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya sama sekali. Jangan merasa berbakti yang sempurna. Meskipun Anda selaku anak telah berjuang ngurusi orang tua. Berkorban dengan semua harta benda kamu untuk bakti sama orang tua. Sudah mengerahkan semua khidmatmu, semua energimu, semua waktumu, semua pikiranmu untuk bakti sama orang tua. Belum dianggap balas budi. Belum dianggap. Apalagi yang masih ogah-ogahan dalam berbakti sama orang tua. Apalagi masih perhitungan dalam berbakti sama kedua orang tua. Apalagi masih mikir-mikir mau berbakti sama orang tua. Baru sekali berbakti seakan-akan sudah merasa jadi anak yang paling berbakti. Lah, camkan baik-baik. Apakah Anda sudah berbakti sama orang tua? Sudah, Ustaz. Apa bentuk baktinya kamu? Semua tak kasih. Apa-apa saya kasih. Rumah tak kasih rumah mewah. Mobil tak kasih mobil yang paling nyaman. Makan minum tak kasih yang paling lezat. Makanan elit bintang 5. Tak siapkan chef di rumah, Ustaz. Khusus untuk orang tua saya. Tak siapkan uang belanja unlimited. Ini bahasanya ya. Kartunya nggak ada anunya nih, tanpa seri, gesek, aman. Semuanya. Jawabannya, mohon maaf, Anda belum dikatakan sempurna berbakti kepada kedua orang tua. Dikarenakan Rasul mengatakan demikian, la yajzi waladun walida. Belum. Apalagi ngasih orang tua sebulan 50.000, 100.000, 1,5 juta. Itu bakti, Masya Allah. Apalagi itu perjuangannya luar biasa. Banting tulang, peras keringat untuk bisa menghasilkan rezeki yang halal untuk orang tua antum. Itu luar biasa. Yang dimaksud, jangan pernah sedikit pun merasa sudah selesai berbaktinya. Belum. Jangan pernah merasa sudah sempurna baktinya. Belum. 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 Sampai kapan baktinya, Ustaz? Sampai kapan? Apakah ketika saya berbakti sepanjang hayat kedua orang tua saya dan mereka telah meninggal dunia, apakah selesai bakti saya kepada mereka? Belum. Hatta orang tua kamu telah meninggal dunia, tetap kamu sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kamu yang telah wafat. Terus berbakti dengan cara-cara yang disebutkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Berbakti kepada mereka yang telah wafat. Disebutkan di antaranya adalah doa lahuma wal istighfaru lahuma. Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tua yang telah wafat. Memohonkan ampun kepada Allah Jalla wa'ala untuk kedua orang tua yang telah wafat. Ini yang paling utama. Sertakan orang tua dalam semua doa-doa kamu. Dan itu lambang kesolehan kamu. Bukti kamu anak soleh. Dan itu merupakan pahala jariah untuk kedua orang tua kamu. Awaladin salihin yada'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Cara yang lain yang mereka sebutkan ialah dengan berbakti kepada anggota keluarga bapak ibumu. Ayahmu telah wafat, ibumu telah wafat.
Di antara bukti engkau berbakti kepada orang tua yang telah wafat, engkau berbakti kepada keluarga besar ayah. Engkau berbakti kepada keluarga besar ibu. Kakak-kakak, adik-adiknya abah. Abahnya kamu ini. Paman, bule, bude, pihak bapak. Kakak-kakak, adik-adik ibu. Paman, bude, bule, pakde, pihak ibu. Baik sama mereka, bakti kepada mereka. Semua keluarga besar ayah, semua keluarga besar ibu, berbakti kepada mereka semuanya. Yang kamu pandang sekarang ayahmu, yang kamu pandang adalah ibumu. Dia adalah kakak ayah saya, dia adalah adiknya ayah saya, dia adalah keluarganya ayah saya, dia adalah keluarga ibu saya. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat, al-a'mam itu keluarga dari pihak bapak. Dikatakan sin wa abih, sama kayak bapaknya. Ama ta'alam annal am sin wa abih, sama. Adiknya bapak, kakaknya bapak, sama kayak bapaknya kamu. Engkau menghormati, memuliakan ayahmu, berbakti kepada ayahmu, muliakan kakaknya, muliakan adik-adiknya, muliakan anggota kerabatnya. Dalam pandangan Islam, yang namanya khaleh, saudari ibu, sama kayak ibu. Terus mengatakan al-khalatu bimanzilatil Khaleh itu sama manzilahnya kayak ibu kita sendiri. Bude kita dari pihak ibu sama kayak ibu sendiri. Bule kita dari pihak ibu sama kayak ibu sendiri. Pandang ibumu. Mereka adalah saudara-saudari kedua orang tua kamu. Berbakti kepada mereka semuanya perkara yang diharuskan, termasuk bakti kepada orang tua kamu meskipun telah wafat. Hal yang lain yang juga disebutkan adalah kita berbakti, berbuat baik kepada teman-teman dekat orang tua kita dan anggota keluarga teman-teman tadi. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri ay yasul rajulu wudda abihi." Termasuk bakti yang paling bakti, bir yang paling bakti, seseorang itu menyambung hubungan baik dengan yang dicintai oleh bapaknya. Wudda abihi. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kisah kata Abdullah bin Dinar rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, menceritakan ada seseorang laki-laki dari Arab pedalaman pernah bertemu dengan Abdullah bin Umar di sebuah jalan di kota Mekah. Kata Abdullah bin Dinar, "Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sih." Ini Abdullah bin Umar, imam besar pada masanya, alim besar pada masanya, sahabat yang mulia di masa itu. Bertemu dengan orang Arab pedalaman, Arab Badui, awamun nas. Abdullah bin Umar menyampaikan salam kepada orang itu. Dinaikkan di atas himar yang tadi dinaiki sama beliau. Dinaikkan, dituntun sama Abdullah bin Umar. Dikasih imamah, sorban yang tadi dipakai di kepalanya. Dilepas, dipakai untuk orang tadi. Sangat dihormati, sangat dimuliakan. Padahal orang Arabi, Arab pedalaman, Arab Badui, beliaunya seorang alim besar, syekh besar, sahabat yang sangat mulia.
Abdullah bin Dinar mengatakan aslahakallah innahum al-a'rab. Aslahakallah Ibnu Umar, orang-orang Arab ini, orang Badui ini. Hum yardawna bil yasir, mereka ridha dengan yang sedikit saja. Kok sampai seperti ini perlakuan kamu? Kok mulia banget, dimuliakan banget ini. Kenapa ini? Maka berkata Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu ayahnya orang ini, bapaknya loh ya. Ayahnya orang ini teman dekatnya ayahku, Umar bin Khattab. Ayah dia sangat dekat, dicintai sama ayahku. Rasul mengatakan dalam hadis, kata Ibnu Umar, inna adaral birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Kebajikan yang paling baik ialah seseorang itu menyambung hubungan, berbuat baik kepada keluarga orang yang dicintai ayah kita. Jadi teman baik ayah. Ini Anda harus berbakti kepada mereka. Plus semua anggota keluarganya, anak-anaknya dan semua tadi. Baik sama mereka semua. Dan itu termasuk abarul bir. Bakti kamu yang paling berbakti kepada orang tua kamu. Engkau berbakti, berkebaikan kepada anggota keluarga ayahmu. Lalu teman-teman karib ayah-ayahmu. Dan semua anggota keluarga dia. Belum selesai tugas berbaktinya. Meskipun orang tua kita telah tiada, kita masih diwajibkan untuk berbakti kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Bahkan berbuat baik kepada teman-teman karib orang-orang tua kita. Bahkan anggota keluarga, teman-teman karib orang tua kita. Barakallahu fikum. Sampai kapan Ustaz? Sampai kamu yang mati. Sampai kamu yang telah mati. Kamu mati ya sudah, nggak ada lagi namanya amal. Selesai tugas Anda berbakti. Dan ingat, jangan pernah merasa sudah sempurna bakti Anda. Belum sempurna. Dan tidak bakal sempurna. Tidak bakal bisa membalas kebaikan orang tua kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Kenapa birrul walidain itu sampai setinggi itu? Kenapa orang tua kita setinggi itu martabatnya? Dikarenakan amal birrul walidain, ikhwan, amal yang paling utama adalah Islam. Levelnya itu nomor 2 setelah amal-amal kebajikan yang terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Setelah itu langsung kedua orang tua. Barakallahu fikum. Kalau dibahasakan oleh para ulama terkait dengan semua makhluk. Ini selain Allah Jalla wa'ala Al-Khaliq, selain Nabi Muhammad SAW, selain itu dikarenakan semua para makhluk, orang yang paling tinggi martabatnya, yang paling banyak haknya, yang paling agung hak-haknya, yang wajib kita tunaikan, kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Kita lihat dalam beberapa ayat. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah semata. Dan setelah itu digandingkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-36. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan 10 pihak yang memiliki hak yang wajib ditunaikan. Namanya hukukul asyarah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nomor 2. Hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Perintah beribadah, bertauhid sama syirik. Ini haknya Allah Jalla wa'ala. Langsung yang kedua, wabil walidaini ihsana.
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Nomor 2, Allah gandengkan hak orang tua dengan hak Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, di Al-Isra ayat yang ke-23 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb memutuskan, menfardukan, mewajibkan ketetapan syariat. Allah ta'budu illallah. Kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah semata. Illa iya. Ini ibadah. Hak Allah Jalla wa'ala. Langsung yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Langsung nomor 2. Sehingga dikatakan a'zamu huquqil makhluqin haqqul walidain. Hak makhluk yang paling besar, yang paling agung, yang paling utama adalah haknya kedua orang tua. Dikatakan afdhul ibadat ba'da haqqillahi ta'ala wa rasulih birrul walidain. Ibadah yang paling afdal, yang paling utama setelah ibadah yang terkait dengan hak Allah dan Rasulnya ialah berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Bahkan di mana level tingkatan fadilah birrul walidain itu di atas amal jihad fi sabilillah. Birrul walidain itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan jihadun fi sabilillah. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apakah yang paling Allah cintai? Itu menggambarkan paling afdal, paling utama pahalanya. Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini haknya Allah Jalla wa'ala. Thumma ayyu. Saya tanyakan apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nomor 2 ini. Qultu thumma ayyu. Apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad, berperang, membela agama Allah fi sabilillah. Level 3. Di atas jihad ada amal birrul walidain. Dipahami ya? Dari sini kata para ulama, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal pahalanya, lebih agung pahalanya dibandingkan amal jihad fi sabilillah. Jihad yang syar'i, bukan irhad, bukan terorisme radikal. Yang syar'i. Meskipun jihadnya itu bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun jihadnya itu bersama dengan para sahabatul kiram. Semoga Allah meridai mereka semua. Dipimpin langsung Nabi kita Muhammad SAW. Anda berjihad bersama dengan beliau. Dipimpin oleh beliau. Bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Jelas syar'i. Jelas besar keutamaannya. Dalam Islam, amal jihad dikatakan dzarwatu sanamil Islam. Puncak amal tertinggi dalam Islam itu jihad. Tetapi ada yang lebih afdal daripada jihad. Birrul walidain. Tahu dari mana? Levelnya kedua. Yang paling utama yang terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala. Soal pada waktunya. Nomor 1. Nomor 2-nya birrul walidain. Baru nomor 3-nya jihad fi sabilillah.
Dikuatkan dengan riwayat yang lain. Juga dalam Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, menceritakan, datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Yasta'zinuhu fil jihad. Minta izin kepada Rasul untuk ikut perang jihad fisabilillah. Di zaman siapa ini? Zamannya Rasul. Jihadnya sama siapa ini? Sama Rasul. Siapa pemimpin panglima jihadnya? Rasulullah SAW. Pasukannya siapa ini? Para sahabatul kiram. Wah, besar keutamaannya. Minta izin untuk ikut jihad. Faqala, beliau bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Qala na'am. Masih ya Rasulullah. Qala fa fihima fajahid. Kalau begitu, engkau berjihadlah, berbakti kepada mereka berdua. Bersungguh-sungguhlah untuk bakti kepada kedua orang tua kamu. Disuruh berjihad di rumah. Berjihad bersama orang tua dalam bentuk semangat, sungguh-sungguh, serius berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ubayi'uka alal hijrati wal jihadi abdaghil ajra minallah. Aku berbaiat kepada engkau wahai Nabi, baiat untuk berhijrah dan jihad fisabilillah. Aku mengharapkan pahalanya dari Allah semata, ikhlas. Dia mengatakan, fahal min walidayka ahadun hayy? Apakah ada dari orang tua kamu yang masih hidup? Dikatakan na'am. Bal kilahuma. Bahkan dua-dua masih hidup. Dia mengatakan tabdagil ajra minallah. Kamu pengen pahala dari Allah Jalla wa'ala? Kala na'am. Iya, pengen pahala besar. Kala farji ila walidayka fa'ahsin suhbatahuma. Kalau begitu pulang ke orang tua kamu, perbaguslah menemani mereka berdua di sana. Itu pahala lebih besar dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Kata para ulama dari riwayat di atas, hadis ini menegaskan bahwasanya birrul walidain itu fardhu ain atas individu anak. Fardhu ain atas masing-masing anak berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada perwakilan, tidak ada fardhu kifayah. Kakaknya sudah bakti, adik tidak ada, tidak bisa. Semua masing-masing anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada orang tua birrul walidain itu lebih afdal dari semua amal-amal ibadah yang fardhu kifayah. Dikatakan jihad fi sabilillah, hukum asalnya fardhu kifayah. Dengan kesepakatan para ulama. Maka dikiaskan dengan jihad, semua amal-amal ibadah dalam Islam, semua amal dalam Islam yang dikatakan fardhu kifayah. Ada jihad, fardu kifayah. Ada dakwah ilallah, fardu kifayah. Amar ma'ruf munkar, fardu kifayah. Salat jenazah dan terkait dengannya, fardu kifayah. Barakallahu fikum. Birrul walidain lebih afdal dari semua amal-amal yang fardu kifayah. Barakallahu fikum. Terkalahkannya hanya amal-amal yang fardu ain yang terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala atau haknya Rasulullah SAW. Dahulukan hak Allah, hak Rasul, baru haknya orang tua. Hanya, yang kedua, hanya dikalahkan dengan amal-amal yang fardhu ain yang kemanfaatannya untuk banyak pihak, untuk muslimin secara umum. Contoh, jihad yang fardhu ain. Ada beberapa kondisi yang disebutkan dalam buku fikihnya para ulama, beberapa kondisi di mana jihad menjadi fardhu ain.
Kalau fardu ain, dahulukan jihad, baru kemudian birrul walidain. Kenapa demikian? Jihad dan fardu ain itu kemanfaatannya dirasakan semua kaum muslimin, oleh bangsa, oleh negara. Sementara birrul walidain manfaatnya hanya untuk orang tua saja. Sehingga dahulukan yang fardu ain, baru birrul walidain. Hanya dua yang bisa mengalahkan amal birrul walidain. Selain itu, tidak ada yang bisa mengalahkan. Bakti kepada orang tua, mentaati orang tua, memenuhi panggilannya orang tua dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, itu lebih utama, lebih afdal dari semua amal-amal yang fardhu kifayah. Jihad, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan yang lain-lain yang dikatakan fardhu kifayah. Bakti kepada orang tua di atas itu levelnya. Jangan dari sini qanafitina faedah berikutnya. Terkait dengan masalah jihad, dakwah, dan yang amal yang lain terkait dengan fardu kifayah. Ketika kontradiksi bertabrakan dengan, maka Anda bisa mengerjakan amal yang fardu kifayah tadi ketika orang tua Anda memberi izin. Bahasa yang lainnya, Anda kepingin jihad yang syar'i, wajib izin orang tua. Anda kepingin dakwah yang dakwah fardu kifayah, wajib izin orang tua. Anda mengerjakan apapun itu terkait dengan amal-amal yang fardu kifayah, izin orang tua. Karena orang tua fardu ain. Ketika orang tua mengizinkan, berangkat. Ketika orang tua nggak mengizinkan, tidak boleh berangkat. Anda tetap berangkat, Anda bukan mendapatkan amal kebajikan, justru mendapatkan amal dosa. Anda durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Atha bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, seorang yang sudah tercatat jihad bersama Rasul di perang ini, terdaftar sebagai mujahidin. Datang pada beliau menceritakan, ya Rasulullah, aku tertulis terdaftar jihad ini. Wa taraktu walidayya yabkiyan. Tapi aku tinggalkan orang tuaku menangis. Mereka lagi menangis meratapi kepergianku. Enggak riba dengan aku berangkat jihad ya Rasulullah. Dia mengatakan irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kalau begitu, pulang ke orang tua kamu. Bikinlah mereka tersenyum, tertawa sebagaimana kamu tadi membuat mereka menangis. Diminta membatalkan jadwal jihadnya. Kenapa orang tuanya menangis dan mengizinkan? Maka wajib minta izin. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Anda seorang dai, alim, syekh, dai, ustaz, berdakwah ditempatkan di sebuah tempat. Sekarang ini banyak program mahad PKL, penempatan di banyak tempat. Antum lulusan mahad A diminta oleh pihak pesantren ditempatkan di sebuah tempat A, bukan di daerah Anda, entah di Jawa atau luar Jawa. Wajib izin orang tua. Bah, Umi, Ananda ditempatkan di sini. Diridhoi, direstui, diizinkan berangkat. Enggak diizinkan, enggak boleh berangkat. Kecuali, jangan. Bapak masih memerlukan tenaganya kamu. Ngomong sama ustadzmu, ditempatkan di sini saja, yang enggak jauh dari ayah dan ibu. Jauh, tapi enggak mengizinkan. Enggak mengizinkan. Enggak boleh berangkat. Ya, pengampu pondok yang soleh, ustadz yang soleh mendapati demikian, dia akan menempatkan anak didiknya di tempat yang dia direstui oleh orang tuanya. Mohon maaf ini, permintaan ustadz levelnya terlalu jauh di bawah orang tua.
Ustadz yang benar ngajari santri. Di sini ada orang tua santri yang nggak ridho, nggak ikhlas, nggak mengizinkan anaknya ditempatkan di tempat itu. Instruksi Anda, dia di situ. Ini menang yang mana mestinya ini? Dimenangkan yang mana ini? Kalau ustadz yang soleh, ustadz yang gena, yang benar, nggak keblinger, dia tahu diri. Orang tua kamu dulu. Harus kamu taati orang tua kamu. Orang tua kamu ribanya di mana? Di sini. Kamu siap? Siap. Nah, kamu tahu di sini. Itu ustadz yang gena, yang benar, nggak keblinger. Dikarenakan ini fardu kifayah. Izin orang tua. Bahkan yang seharusnya disampaikan, izin dulu ke orang tua kalian, masing-masing izin, penempatan sini. Izin. Gimana? Tad direstui, berangkat. Tad nggak direstui. Tanya orang tua kamu, sebelah mana dia merestui anaknya bertahun di tempat ini? Di tempat ini, Tad. Tempatkan di sana. Jauh kebelingan tentang ustadznya, menginstruksi anak, didiknya, durhaka sama orang tuanya. Itu orang tua nggak ngerti dakwah. Itu orang tua nggak ngerti masalah dakwah. Jangan kamu taati. Berangkat sana. Ustadz nyuruh begitu kok. Nah, kebelingan ustadz di sini. Nah, nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya tata kerama, nggak mengerti bimbingan agama. Jangan sampai ada yang seperti ini, saudara. Insyaallah. Intinya adalah orang tua dulu. Dikarenakan birrul walidain fardu ain. Amal yang dibawakan tadi adalah fardu kifayah. Allahumma shalli. Sampai sini paham? Barakallahu. Dari sini pula ya khonafidina azakumullah. Diambil faedah lanjutan. Yaitu birrul walidain itu lebih afdal, lebih utama, lebih didahulukan daripada semua amal-amal ibadah, amal-amal saleh yang hukumnya sunnatun mustahabbah. Sunnah yang dianjurkan. Belum dikatakan wajib. Baru sunnah. Baik sunnah muakkadah atau sunnah mustahabbah. Ketika bertentangan dengan orang tua atau bertabrakan dengan haknya orang tua, maka wajib minta izin pada orang tua atau mendahulukan orang tua baru Anda mengerjakan amal-amal sunnah. Camkan baik-baik. Jadi dikatakan birrul walidain fardu ain, amal yang fardu yang dikatakan wajib, levelnya wajib. Sementara yang kamu kerjakan adalah amal-amal yang levelnya sunnah. Wajib didahulukan daripada yang sunnah. Misal, ada ini Masya Allah senang puasa. Senang puasa. Allah kasih kepada antum hubbus shiyam. Senang untuk berpuasa. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan. Yang fardu, puasa sunnah. Kamu pengen puasa sunnah? Dalam kondisi engkau adalah orang yang sangat diperlukan tenaganya sama orang tua. Orang yang berpuasa, fisiknya lebih lemah dibandingkan yang nggak berpuasa, kan begitu. Didapati engkau mengkhidmat orang tua antum, membantu orang tua antum, kok tenaganya kelihatan lemah, lemes, gampang lelah, gampang letih. Orang tua ditanya, kenapa Tole? Kok kayaknya nggak bertenaga gini? Maaf Mi, puasa. Puasa apa ini? Puasa Kemis, ayam bulubit, atau mungkin puasa Daud. Pengen puasa Mi. Orang tua ngomong, jangan puasa. Ini membutuhkan tenaga yang kuat ini. Ini banyak mau digarap, mau dikerjakan ini. Abi minta jangan puasa. Jangan puasa. Bantu Abi. Kan mengatakan jangan puasa. Nggak mungkin digabungkan puasa plus berbakti. Kalau mungkin zen. Ini nggak mungkin. Jangan berpuasa. Anak yang soleh. Anak yang mengerti agama.
yang tahu ilmu, dan yang mengerti martabat orang tua, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Saya taat. Apa ketaatannya? Tidak berpuasa dikarenakan permintaan orang tua. Tidak berpuasa dalam rangka berbakti kepada orang tua, mengkhidmat orang tua, membantu orang tua. Barakallahu fikum. Amal yang kamu kerjakan itu fardu ain. Lebih tinggi pahalanya, lebih afdal amaliyahnya dibandingkan puasa Daud. Puasa Daud sunnah, berwalidain fardu ain. Dipahami nggih? Izin ke orang tua, saya suka puasa. Kalau puasa Daud nampaknya mungkin kurang maksimal membantu. Izin ya, Senin Kemis. Gitu. Jadi pas hari Senin, pekerjaannya tidak berat-berat. Lagi puasa. Hari Kamis juga demikian. Selain hari itu maksimal. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya leh, bismillah. Orang tua juga harus mengerti kondisi anak. Jangan arogan, jangan ditator. Apalagi anaknya Masya Allah. Kepingin beribadah, dikasih kesempatan dan keleluasaan. Tapi terkadang, tidak mungkin disatukan dua amal ini. Maka anak yang soleh mendahulukan orang tuanya. Atau misalnya yang lainnya, anak satu ini Masya Allah senang sholat. Di sana yang fardu-fardu, dia senang mengerjakan sasa sunnah. Duha, qiyamul lail, salat mutlak, sunnah-sunnah mutlak, atau ba'dal wudu, atau yang lain-lainnya yang disebutkan dalam syariat. Ngarep itu. Laki sholat, entah di musola dekat rumahnya, atau di rumahnya, di kamarnya, lagi sholat, duha misalkan, atau sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam. Tambah sebab. Itu juga diperbolehkan dalam Islam. Lagi sholat. Dicari sama orang tuanya. Misalkan namanya Ahmad. Ahmad. Kamu di kamarnya kamu lagi sholat. Dicari. Mat ini Mat. Abi ada perlu. Mat. Ubi ada perlu. Kamu lagi sholat. Diketok pintunya. Tok. Mat, buka Mat. Mat, buka pintunya Mat. Abi ada perlu. Ubi ada perlu. Kamu lagi sholat. Anak yang soleh. Anak yang berbakti. Yang tahu ilmu. Yang tahu bagaimana martabat orang tua tadi. Batalkan sholat sunnahnya. Batalkan. Langsung segera penuhi panggilan orang tua. Lebaik ya Abi, lebaik Umi. Ada apa Abi? Abi lagi perlu. Apa ini? Abi kok kepengen rujak jungur lagi. Rujak petis. Wah siang-siang gini Masya Allah seger kayaknya nih. Tolong belikan sana. Yang di pojok sana. Haram atau mubah ini? Beli rujak petis ini? Mubah. Ingat ketika perkara mubah itu permintaan orang tua, wajib ain bagi Anda untuk memenuhinya. Jangan mandang beli rujaknya. Yang Anda pandang itu permintaan dan perintah orang tua. Orang tua yang kamu pandang bakal rujaknya. Orang tua. Fardu ain kamu penuhi. Siapa? Berangkat. Jangan penuh keikhlasan. Yang kamu kerjakan sekarang. Amal ini lebih afdal, lebih utama daripada sholat yang kamu kerjakan tadi yang sunnah. Jangan gerutu. Tapi ada apa toh bi? Aku lagi ibadah loh bi. Pengen jadi anak soleh bi, jadi anak yang baik-baik bi. Baru sholat sebentar, beli rujak bi. Ini nggak soleh anak itu. Nggak tahu bagaimana martabatnya orang tua ini. Jangan mandang rujaknya, pandang itu permintaan orang tua. Atau umimu barangkali. Ada umi. Tolong, Mat. Ini lagi masak sop ayam, Mat. Ini ternyata roikonya habis, Mat. Tolong, Mat. Sebentar, kau depan, Mat. Belikan ini ya, gitu. Beli roiko.
Ini lagi sholat, ini ibadah. Anak yang soleh akan membatalkan sholatnya dan langsung memenuhi permintaan orang tuanya beli roiko di warung sebelah. Yang dibahas bukan beli roikonya, tetapi permintaan ibunya. Dipahami nggih? Sampaikan baik-baik. Intinya adalah berbakti kepada orang tua, birrul walidain lebih afdal, lebih didahulukan dibandingkan dengan amal-amal yang hukumnya sunnah. Baik sholat, puasa, apapun itu, ketika bertabrakan dengan permintaannya orang tua atau enggak diizinkan sama orang tua, dahulukan orang tua baru. Supaya antum tahu bagaimana tingginya martabat orang tua. Apalagi amal yang mubah-mubah. Ya lebih dahulukan orang tua daripada mubah-mubah begitu. Ya. Mubah-mubah pahala enggak, dosa juga tidak. Birrul walidain fardhu ain. Ketika bertabrakan dengan hak orang tua, jangan kamu dahulukan yang mubah itu, dahulukan orang tuamu. Contoh mubah seperti antum paling suka makan bakso. Numpol makan bakso pokoknya. Wus. Ini makanan kesukaan antum nih bakso. Lagi bakso lagi. Bakso lagi. Dalam sehari mungkin 2 kali makan bakso, 3 kali makan bakso. Mungkin enggak? Ya mungkin aja orang lagi senang bakso. Umimu melihat. Ini anakku kok senang banget sama bakso sampai sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali makannya apa ini? Cukup 1 kali aja makan baksonya. Yang lain banyak mau dimakan itu loh. Uminya masa ini, masa itu nggak kesentuh makan bakso. Dan sekali aja makan baksonya, selebihnya makan masakannya Umi. Atau yang lain-lain itu masih banyak mau dimakan. Yang minta siapa ini? Umimu. Jangan mandang baksonya. Pandang itu permintaan umimu. Ya, apalagi tegas ngomongnya. Umi minta jangan makan bakso 3 kali sehari. Cukup sehari sekali saja. Masih kepengen. Tidak boleh. Wajib kamu taati. Itu birrul walidain. Apalagi yang kamu konsumsi perkara yang mubah saja. Birrul walidain itu lebih utama, lebih afdal. Jangankan yang mubah-mubah seperti ini. Amal sunnah saja, dahulukan birrul walidain. Jangankan yang sunnah, amal yang fardu kifayah saja, dahulukan birrul walidain. Jangan makan bakso. Kamu mau berjihad fisabilillah, wajib izin orang tua. Dahulukan birrul walidain daripada jihad. Mau kemana? Mau kemana ini? Jam berapa sudah ini? Jam 8 malam. Mau kemana ini? Minum soccer mi. Apa? Mini soccer mau olahraga mi. Sudah malam. Dah, di sini aja. Nggak boleh keluar. Kadang itu mendapati seorang umi yang seperti ini. Halo Abi. Nanti mat. Udah malam belum mat? Apanya bi? Mini soccer bi. Olahraga bi. Mini soccer malam itu loh. Nggak boleh. Bilang sama teman-teman kamu itu. Kalau mini soccer sama anak-anaknya Abi pagi atau sore gitu loh. Malam tidur kok mini soccer. Izin bi, tolong bi. Nggak, tidak mengizinkan. Jangan berangkat. Tidak boleh berangkat. Haram kamu berangkat. Orang tua melarang. Kalau kamu langgar, itu durhaka sama orang tua. Dahulukan orang tua kamu daripada semata-mata mini soccer. Itu mubah saja ya. Dan ingat ketika antum tidak berangkat, antum mentaati himbauan orang tua antum. Antum ketika itu mengamalkan amal yang sangat besar, yang sangat utama, lebih utama daripada jihad fisabilillah. Besar palanya. Dipahami nggih? Sampai pada tingkat supaya kamu tahu sebagaimana tingginya orang tua. Sampai pada tingkat urusan rumah tangga kamu. Urusan rumah tangga kamu. Disebutkan dalam hadis inda Abi Dawud wa Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, dia mengatakan, kanat tahti imra'atun. Dulu di bawahku ada wanita.
ini aku memiliki seorang istri. Wa kuntu uhibbuha. Aku sangat mencintai istriku ini. Wa kana Umaru yakrahuha. Tapi ayahku Umar tidak suka sama perempuan. Faqala li talliqha. Ayahku mengatakan padaku, ceraikan istri kamu ini. Ayah enggak suka sama dia. Fa'abaitu. Aku enggak mau aku ceraikan dia, aku cinta dia kok. Aku mencintai dia, enggak bakal saya ceraikan. Fata Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Sahabat Umar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu kepada Rasul. Ini anakku ini Abdullah menikahi wanita, cinta banget sama istrinya ini. Tapi aku tidak suka ya Rasulullah. Saya nyuruh dia menceraikan istrinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengatakan dalam sabdanya berkata pada Abdullah bin Umar, "Talliqha." Abdullah bin Umar, ceraikan istri kamu. Ini levelnya lebih tinggi lagi nih, perintah Rasul. Maka diceraikan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai. Bayangkan. Ini perlu dikaji lebih mendalam ini. Ini jangan sampai ada huru-hara rumah tangga gara-gara salah paham orang tua sama anak. Kenapa sahabat Umar bin Khattab sampai meminta putranya menceraikan anak putri istrinya itu? Disebutkan dalam sebagian syarat dan keterangan para ulama. Zaujah Ibnu Umar ini jamilatun jiddan. Cantik sekali. Jelita sekali. Itu takkid lah dia. Cantik itu gaya Jawa Timur ada menggambarkan sangat cantik. Kalau di sini apa? Tenan gitu. Wayu tenang gitu ya. Tenang nih. Sahabat Umar mengkhawatirkan anak ini terfitnah dengan istrinya. Gitu. Akhirnya apa? Khawatir terfitnah putranya, nggak bisa mengamalkan yang lebih daripada itu, amal kebajikan, maka diminta untuk menceraikannya. Ceraikan. Diceraikan. Itu ketaatan kepada orang tua. Apalagi Rasul itu memerintahkan, ceraikan. Menggambarkan levelnya tinggi orang tua ini, ikhwan. Sudah mau zuhur, ikhwan. Nampaknya di sekoros dulu, diteruskan lagi insyaallah pada zuhur nanti kelanjutan poin-poin yang lain yang menggambarkan betapa tinggi amal birrul walidain dan betapa tinggi martabatnya orang tua ini. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.